Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Ingrid Kasprisela. Salam dari Bumi Rafflesia. Jangan lupa buat yang baru gabung untuk like, subscribe, serta aktifkan loncengnya. Selamat menyaksikan. Untuk progresnya dia ini cukup cepat ya, cukup cepat dan dimana dia ini tumbuh subur dan kriwel-kriwel teman-teman. Tuh, aku suka untuk motifnya. Teman-teman bisa lihat motifnya itu antara putih, krem, dan hijau. Nih, tuh motifnya. Nah teman-teman, untuk perbanyakannya yang sering aku lakukan itu dia hanya dengan cara cutting. Jadi kita cutting seperti untuk tanaman-tanaman biasa yang merambat. Jadi kita cutting dan kita perbanyak. Tetapi di sini sebelum aku cutting dia sudah punya cabang yang udah pantas dipindahin di pot. Jadi ini harus benar-benar cepat. Jadi dia ini terlalu subur. Nih, aku tunjukin. Yang ini adalah belum di cutting, dia udah keluar tunasnya. Jadi ini adalah tunas barunya ya, bukan tunas yang lama. Nah, ini tunas baru dan di sini juga bakalan keluar tunas baru, teman-teman. Nih. Jadi ini memang harus segera di cutting supaya dia makin banyak. Jika teman-teman nggak mau di cutting, boleh aja. Tapi kalau kita nggak mau cutting, jelas kan banyak tuh tunas-tunas yang baru. Nah di situ kita harus repotting, kasih pot yang agak lebih gede supaya yang lebih besar supaya dia cukup terpenuhi untuk nutrisinya pada tunas-tunas yang banyak itu. Gitu. Ini pupuk yang aku pakai cuman pakai pupuk Dekastar yang pupuk seimbang. Lalu aku juga pakai pupuk kohe sapi serta sekam bakar, teman-teman. Kita mulai ya. Aku udah siapin media tanaman. Ini media tanamannya. Udah aku siapin di dalam ini. Medianya pakai sekam, kohe sapi. Udah itu aja, sama tanah humus. Tanah humus itu tanah yang bekas-bekas tanaman yang lain, terus kita olah lagi, kita tambahin pupuk, terus kita tambahin sekam, kayak gitu. Atau bisa juga tanah-tanah bekas sisa pembakaran gitu, teman-teman. Yuk, saatnya kita motong-motong sama si Syngonium. Nah, teman-teman, di sini Syngoniumnya sudah aku persiapin. Sekarang pertama yang kita lakukan itu bongkar medianya. Akarnya itu benar-benar udah padat nih. Yang udah layak dia untuk dibongkar. Tuh, udah gondrong. Nah, akar yang banyak seperti ini biasanya aku buang supaya tumbuh tunas dari akar-akar baru, keluar akar-akar baru. Nih, jadinya pendek. Sekarang kita cari celah. Biasanya aku tongkol yang bawah itu karena terlalu rapat seperti ini. Nih, terlalu rapat seperti ini nggak aku potong, tetapi aku biarkan aja nanti tumbuh tunas berbarengan, teman-teman. Jadi kita potongnya, cuttingnya sebatas ini atau ini. Lalu yang bawah itu tinggal tanam supaya nanti keluar banyak semua tunasnya. Ini proses kita cutting. Oke. Udah dapat. Nah, ini kan terlalu rapat. Ini tunas bagian atas, saatnya kita potong-potong. Oke.
lanjut lagi ke yang kedua. Ini karena panjang-panjang gini itu jaraknya karena dia kurang sinar matahari, teman-teman. Hati-hati untuk akarnya, jangan kepotong karena akar yang ini tuh bagus banget karena dia akar aktif dan membantu prosesnya lebih cepat. Nih, akar yang kayak gini ya. Oke, nah ini tunas yang tadi aku bilang, teman-teman, ini adalah tunas baru. Jadi ini daun pancingnya yang tua. Jadi setiap ruas dia nanti bakal menghasilkan satu tunas. Nah, ini cara perbanyakan yang aku lakukan. Teman-teman boleh coba. Dan biasanya kan ada orang tuh bilang, boleh nggak sih di WP dulu? Boleh teman-teman di WP, tapi saran aku kalau untuk di WP itu bagian-bagian yang batangnya kokoh atau bagian bawah kayak gini, terus akarnya kurang. Nah, itu kan kita proses untuk menambah akar, memancing akar keluar. Nah, kalau untuk tunas-tunas yang baru atau tunas atas yang muda, menurut aku kita cukup membuat tanahnya lembab aja, jadi nggak usah terlalu sering siram. Di sini aku udah siapin pot. Ini terlalu basah medianya, karena ini kan bekas media yang habis kena hujan. Nah, kalau yang bagian bawah seperti ini, aku biasanya tanam berbarengan aja kayak gini, karena nanti bakalan keluar tunas dari masing-masing sisi. Boleh dibuang daunnya, tapi satu aku tinggalin supaya nanti nggak keliru ini bonggol apa. Nah, daun-daun yang nggak kepake itu aku taruh di bawah. Ini akar yang sangat bagus ketika kita mau propagasi untuk tanaman ini, karena ini akarnya aktif. Syngonium triching ini menurut aku adalah syngonium yang unik banget, karena dimana dia daunnya itu bentuknya beda sama syngonium yang biasa-biasa aja yang ada di tumbuhan liar, dan tetapi orang mengiranya sama gitu, teman-teman. Kalau yang kayak gini nih, ini udah jadi banget tuh. Tinggal nerusin aja, kita kasih pupuk yang cukup. Nanti dia bakalan hidup subur makmur. Nah, teman-teman, pencahayaan matahari itu juga perlu loh. Kalau teman-teman ada masukan lain nanti apa aja yang diperlukan sama tanaman, boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti kita sama-sama sharing. Nah, ini contohnya yang udah aku repotting. So, teman-teman, ini udah cukup, tapi kalau kayak gini, itu aku nggak taruh dia di tempat yang langsung panas. Aku taruh dia di tempat yang lembab, supaya nggak perlu disiram. Dan biar nggak busuk. Jadi resikonya busuk itu kecil. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, untuk 1 minggu ke depannya, ketika dia tuh udah seimbang gitu, dan kita sudah melihat tanda-tanda kehidupan, itu baru kita boleh taruh di tempat yang cukup panas, atau dapat sinar matahari pagi.
biasanya tanaman kalau udah 10 hari cutting itu kita udah bisa ngelihat progresnya akarnya jalan apa enggak. Nah, kalau untuk tanaman ini aku saranin dia cukup dapat sinar matahari pagi aja supaya dia bisa mengeluarkan corak yang cantik seperti ini. Oke guys, terima kasih sudah setia menemani dan support channel YouTube aku. See you on next video guys. Salam dari Bumi Rafflesia, Provinsi Bengkulu. Aku lanjutin nanam tanaman ya. Bye bye.